kita akan belajar tentang norma. Ya. Norma, ada yang tahu apa itu norma? Di tangan? Ya, apa enggak? Ya, norma adalah aturan atau ketentuan. Ya. Pahami dulu tuh, norma adalah aturan atau ketentuan. Berarti kalau aturan ada kayak semacam tata tertib ya. Kalau dalam negara ada semacam undang-undang. Di sekolah tata tertib, di kelas tata tertib. Itu aturan, itu norma kelas. Tata tertib siswa-siswi kelas 4. 1. Nah, sampai berapa misalnya sampai 10. Itu adalah norma. Ya, norma pada pelajaran kali ini ada berbagai macam ya. Norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan dan norma hukum. Norma agama seperti apa norma agama? Norma agama adalah aturan ya, yang mengatur tindakan manusia. Sumbernya dari ajaran agama. Seperti Islam, sumbernya apa? Al-Quran dan hadis. Jangan ragu. Ya. Umat Islam diatur sama Allah dalam Al-Quran dan diutus Nabi untuk mengatur. Ya. Sebagai rahmatan lil alamin, Nabi diutus mengatur kehidupan manusia. Ya. Membawa rahmat kepada seluruh alam. Lalu nanti berkembang. Ada yang macam ijtihad, qiyas. Jadi sumber-sumber hukum pertama adalah aturan dan hadis. Nanti ada ijtihad ulama, ada qiyas ulama. Makanya kita mempunyai mazhab ya. Di Indonesia tuh mazhabnya apa? Mazhab Imam Syafi'i. Oh, di Mekah mazhabnya apa? Mazhab Imam tahu? Malik. Ya. Kalau di Pakistan mazhabnya apa? Mazhab Abu Hanifah. Seperti itu. Jadi mazhab ini ya ada seorang orang mujtahid mutlak yang dia beristihad dan akhirnya nanti menjadi seperti hukum itu. Ada halal, ada haram. Ya, misalnya apakah misalnya belalang kayu halal atau haram ya dimakan. Nah itu nanti para imam mazhab tentukan. Gimana makan kodok boleh nggak? Gimana makan mulut boleh nggak? Di zaman Nabi nggak ada kan? Kepiting zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Nah para imam mazhab ini beraturan tentang kehalalan atau keharaman. Hukumnya gimana? Boleh nggak? Diatur itu adalah satu norma, ya. Aturan. Lagi norma kesusilaan. Aturan didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Ya, ini mengatur tentang bagaimana manusia berperilaku buruk seseorang ya. Norma kesusilaan dijadikan sebagai pembatas seseorang dalam menentukan sesuatu yang baik dan buruk berdasarkan hati nurani kesusilaan tentang akhlak. Kira-kira kamu melakukan ini baik atau enggak sih? Itu hati berbicara. Itu hati. Norma ini dapat kita terapkan ketika kita dalam hal tolong menolong. Ya, cuman dalam hal tolong menolong, dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam
kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi pada prinsipnya manusia itu mempunyai hati, dia bisa berpikir ini perbuatan kalau buruk gak sih buat saya, kan gitu. Hati nurani Indonesia biasanya dia bisa mengatakan, dan itu dengan pemahaman belajar agama, belajar tentang moral, ya. Kalau di sekolah ada pendidikan Pancasila, pendidikan akhlak, pendidikan agama. Hati bermain. Ketika kamu bertindak, kira-kira jitak teman baik atau buruk sih? Hati kita mengatakan itu buruk. Berarti itu norma Islam jangan dilakukan. Hati kita mengatakan ketika ada teman sedih, seharusnya digodain atau dibujuk sih, nasihatin, ya, dibujuk, dirangkul, bukan dicela, dihina, dikata-katain, digodain. Itu ada norma Islam. Hati kamu tuh yang berpraktik. Berarti norma kesopanan. Norma kesopanan, norma aturan yang berasal dari aturan tingkah laku dalam masyarakat. Biasanya norma kesopanan ini tentang adab, sopan santun, tata krama, dan juga ada istiadat, ya. Misalnya apa? Misalnya kalau di masyarakat ketimuran kita, yang disebut pakaian sopan, pakaian apa sih? Pakaian menutup aurat. Kalau orang pakaiannya cewek menutup aurat, segini, jalan di jalanan, itu namanya melanggar norma kesopanan. Budaya timur biasanya menutup aurat. Ada lagi norma bagaimana kita membuang sampah. Buang sampah itu yang benar mana sih? Di tempat sampah atau di selokan, atau di lapangan, atau di tempat-tempat yang lain, umum, pabrik. Itu norma kesopanan. Jadi buangnya kemana tuh? Tempat sampah. Kita sopan terhadap lingkungan. Ya. Ucapkan terima kasih, termasuk juga norma kesopanan ketika mendapatkan bantuan dari orang lain. Kalian dibantu sama temannya, temannya sih bersimpati sama kamu. Ya, kamu dapat musibah, dibantu. Bilang terima kasih kawan. Itu norma kesopanan. Kita maaf jika berbuat salah kepada orang lain. Ya. Kalau kita buat salah, kita maaf. Itu norma kesopanan. Makan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Itu norma kesopanan. Makan, minum, duduk atau sila, bukan berdiri. Itu norma kesopanan diatur. Ya. Lagi norma hukum. Norma hukum aturan atau norma berupa petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Norma hukum ini yang buat siapa? Negara. Seperti ya. Kita nih negara kita berlandaskan apa? Pancasila. Pancasila itu kita mempunyai hukum aturan yang namanya apa? Undang-Undang Dasar 45. Diatur tuh dalam Undang-Undang Dasar. Ya, lalu apa sih manfaat hukum dalam kehidupan? Pertama, dapat mencegah terjadinya perselisihan. Ya, jadi perpecahan, perselisihan itu dapat terhindarkan atau meminimalisir, mengurangi angka perselisihan. Dua, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan tertib. Biar masyarakat itu hidup tuh nggak saling gontok-gontokan, aman. Tiga, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Apalagi mengatur tinggal laku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku, dan juga memberi batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berlaku dan bertindak. Jadi itu ya sekelumit tentang norma yang kalian harus paham.